Cemari Media Islam. Dua bait hilang. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Tentang mu'rab dan mabni. Di antara isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Li syabahin minal hurufi mudni, karena syabah, keserupaan, menyerupai, minal hurufi, dari huruf, mudni, dekat. Jadi isim itu dikatakan mabni li syabahin minal hurufi mudni, karena dia menyerupai huruf. Jadi kalau isim menyerupai huruf, maka dia mabni. Karena semua huruf kan mabni. Shin yushiru ila annal isma yang qasimu ila qismain. Mengisyaratkan ia kepada, maksudnya musannif itu ya, mengisyaratkan kepada bahwasanya isim itu terbagi kepada dua. Ahadihima al-mu'rabu, yang pertama mu'rab, wa huwa ma salima min syabahil hurufi. Jadi dikatakan mu'rab itu yaitu isim yang selamat dari menyerupai huruf. Wathani al-mabni, yang kedua disebut dengan mabni. Wa huwa ma asbahal hurufa, yaitu isim yang menyerupai huruf. Wa huwal ma'na biqaulihi li syabahin minal hurufi mudni. Dan inilah yang dimaksud dengan ungkapan musannif li syabahin minal hurufi mudni. Artinya li syabahin muqarribin minal hurufi, karena penyerupaannya dekat dari huruf. Fa'illatul bina'i munhasiratun, maka illat binanya terbatas indal musannifi rahimahullahu ta'ala, menurut musannif, fi syabahil huruf, pada menyerupai huruf. Jadi berdasarkan bait itu, li syabahin minal hurufi mudni, jadi sebab mabninya suatu isim itu hanya terbatas pada itu, menyerupai huruf. Berdasarkan matan itu tadi, bait. Berdasarkan bait, maka suatu isim dikatakan mabni itu terbatas jika dia hanya menyerupai huruf, tidak ada yang lain. Karena memang dalam matan itu disebutkan itu aja, kan begitu. Tsumma nawwa'al musannifu wujuhas syabahi fil baitaini alladaini ba'da hadzal baiti. Kemudian musannif menjelaskan segi-segi keserupaan dengan huruf itu fil baitaini alladaini ba'da hadzal bait, pada dua bait yang setelah bait ini. Jadi dua bait akan datang nanti. Segi-segi penyerupaannya itu di mana-mana aja. Dalam hal apa aja isim itu menyerupai huruf, nanti akan dijelaskan dalam dua bait berikutnya. Wa hadza qaribun min madhhabi Abi Ali Al-Farisi, dan ini dekat dari pendapatnya Abu Ali Al-Farisi, haitsu ja'lil bina'i munhasiran fi syabahil harfi au ma tadammana ma'nahu, yaitu menjadikan
mabni itu terbatas pada menyerupai huruf atau isim yang mengandung makna huruf. Wa qad nassa Sibawayh rahimahullah ala anna illatal bina'i kullaha tarji'u ila syabahil harfi. Sibawayh menetapkan bahwasanya sebab mabni itu seluruhnya kembali kepada menyerupai huruf. Jadi pada intinya semuanya sama lah, kan begitu. Wa mimman dzakarahu Ibnu Abir Rabi. Di antara orang yang berpendapat demikian itu juga Ibnu Abir Rabi. Jadi sepertinya sepakat mereka, suatu isim itu dikatakan mabni karena dia menyerupai huruf. Kasyabahil wad'i fismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila. Seperti penyerupanya dalam wad'i. Apa ini? Wad'i ini tempat. Pada dua isim yang ada pada lafaz ji'tana. Jadi ji'tana itu kan ja'a fi'il, ji'ta domir anta, berarti tanya itu fa'il, nanya itu berarti maf'ul bih. Jadi dua isim yang dimaksud yang menyerupai tempat itu adalah ta dan na pada contoh ji'tana. Nanti dijelaskan. Wal maknawi, dan penyerupaannya pada makna itu, jadi ada pada dua sisi. Yang pertama pada wadha', yang kedua pada makna. Penyerupaannya dengan huruf itu. Jadi pada wadha' itu seperti contoh ji'tana tadi, lafaz ji'tana. Pada makna seperti contohnya pada kata mata, fi dan pada mata dan huna. Pada contoh mata dan pada contoh huna. Mata ini kan apa namanya? Isim ya, isim istifham. Huna itu isim isyarah. Isim isyarah. Dua-duanya mabni. Karena mereka keduanya menyerupai huruf dalam hal makna. Nanti akan dijelaskan. Wa kaniyabatin anil fi'li, dan dikatakan mabni juga menggantikan fi'il bila ta'atsurin, tanpa terpengaruh. Wa kaftiqarin usila, iftiqar, membutuhkan asalnya. Apa namanya? Dia kata itu menggantikan fi'il, tapi dia tidak bisa dipengaruhi oleh amil. Jadi itu juga mabni. Jadi isim itu menggantikan posisi fi'il. Dia bisa beramal, tapi dia tidak bisa dipengaruhi. Umpamanya kalau huruf jar itu kan masuk ke isim, maka dia menjadi majrur atau apa. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh amil. Itulah. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin. Jadi dia tidak terpengaruh oleh apa-apa. Mau masuk apapun nanti ya begitu aja. Nah, gitu. Wa kaftiqarin usila, berbeda umpamanya dia kalau menggantikan fi'il, menggantikan posisi fi'il, tapi dia dipengaruhi oleh amil, maka itu tidak mabni. Itulah maksudnya wa kaftiqarin usila. Seperti umpamanya kan gini,
masdar. Masdar itu kan bisa menggantikan fi'il, ya kan? Dorban Zaidan, nah, kan gitu kan? Pukullah Zaid, kan maknanya gitu. Jadi dorban itu dia masdar, tapi menggantikan posisi fi'il idrib, kan begitu kan? Nah, dorban itu sebenarnya dia kan mansub karena limah dzupin ada yang dibuang. Idrib dorban Zaidan, kan begitu. Nah, ini dorban ini dia kan menggantikan posisi fi'il, tapi dia dipengaruhi oleh amil. Mansubnya dia itu karena amil. Nah, ini itu kan isim juga, masdar kan isim. Jadi ada isim yang memang begitu dia tidak dipengaruhi oleh. Kalau di sini contohnya apa nih? Nyari lagi. Nanti kita baca lagi. Ada nanti. Itu maksud kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila. Wa kaftiqarin usila ini nanti kita baca lah maknanya. Jadi di selain menyerupai huruf dalam hal wadha dan dalam hal makna, dikatakan mabni juga kalau dia menggantikan posisi fi'il tapi dia tidak terpengaruh oleh amil. Dzakara fi hadainil baitaini wujuha syabahil ismi bil harfi fi arba'ati mawadhi'a. Musannif menyebutkan pada dua bait ini sisi-sisi penyerupaan isim dengan huruf pada 4 tempat. Fal awwali syabahuhu lahu fil wad'i. Penyerupaannya terhadap huruf fil wadha, dalam hal tempat. Ka'ayyakunal ismu maudu'an ala harfin wahidin. Seperti isim itu ditempatkan pada satu huruf. Ditempatkan pada tempat yang satu huruf. Kata'i fi darabtu. Jadi yang mana dia tu itu kan? Itu kan satu huruf. Itu isim. Itu i'rabnya gimana? Hah? I'rabnya gimana? I'rabnya. I'rab tu-nya itu Tu. hasta apa? At-ta'u domirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli. Makanya kalau mabni itu pasti dia fi mahalli nanti. Domirun barizun muttasilun mabniun ala dom. Kalau mabninya itu dia barisnya apa? Kan gitu. Huruf kan satu. Biasa huruf kan satu. Kan gitu kan. Huruf kan satu. Huruf itu kan satu huruf kan begitu. Jadi isim menyerupai huruf. Satu huruf gitu. Dia kan satu huruf ta itu. Au ala harfain kana fi apa itu? Akromana, ya. Akromana. Nanya. Nah ya. Nah. Nanya dua huruf. Nah. Nanya. Akromna. Kalau tadi kan dorabtu akromna, jadi itu fa'il, kedua faktor. Jadi akromana ya bisa juga. Jadi tapi nanya itu menjadi maf'ul kan begitu. Akromna fi akromna. Wa ila dzalika asyara biqauli fismai ji'tana. Kepada yang demikian itu mana? Ta pada dorabtu, kemudian na pada akromna. Asyara biqaulihi, mengisyaratkan ia musannif itu dengan ungkapannya fismai ji'tana pada dua isim
dalam dua isim yang ada pada lafaz ji'tana. Fatta'u fi ji'tana ismun li'annahu fa'ilun wa huwa mabniyun li'annahu ashbahal harfa fil waq'i fi kauni ala harfin wahidin. Ya kan? Jadi dia menyerupai huruf fil waq'i, tempat apa pembuatannya, kejadiannya, kan gitu kan? Keadaannya itu satu huruf. Lah huruf kan, kalau huruf kan satu huruf. Ada juga huruf itu yang dia itu jumlah hurufnya 2, kan gitu kan? Wa kadzalika na ismun li'annaha maf'ulun. Seperti itu juga na. Seperti itu yang mana? Bukan, seperti ta. Kan gitu. Ta itu kan sebagai apa namanya? Fa'il. Nah, seperti itu, seperti ta, na. Dia itu ismun. Jadi kita harus tahu juga pengembalian dzalika itu kemana, kan begitu. Yang ditunjuknya kemana, kan gitu. Wakadzalika seperti itu. Itu apa? Berarti ta, kan gitu. Di atas kan ta, yang dia itu fa'il, kan gitu kan. Wakadzalika na ismun, dia itu juga isim li'annaha maf'ulun, karena dia maf'ul. Dia apa? Dia na. Apa dia ismun? Ha itu kembalinya kemana? Li'annaha, kena, bukan ke ismun ya. Iya. Masalahnya kalau pada fata'u fi ji'tana ismun li'annahu fa'il. Nah sekarang pada wa kadzalika na ismun li'annaha maf'ul. Kenapa li'annaha, kan gitu. Kalau yang di atas li'annahu. Kacau. Kan gitu kan. Coba. Kan gitu kan. Di atas kan dibilangkan fata'u fi ji'tana ismun, ya kan? Li'annahu, berarti hu-nya itu kembali kemana coba? Ke ismun. Hah? Atau keta? Ya nanti li'annaha kayak na ini. Hah? Kalau yang apa namanya? Kalau kembali yang di atas itu keta, maka dia li'annaha sama kayak na ini. Sama dengan yang di bawah kan? Nah, tapi ternyata di atas kan li'annahu, tidak li'annaha. Nah, kita pelan. Karena dari domir enggak Ustaz? Hah? Dari domirnya. Apa? Karena dari domirnya Ustaz. Karena ta kan itu muzakkar Ustaz. Jadi makanya baca li'annahu. Sedangkan na kan itu mutakalim apa ma'ghairi. Jadi bisa muannas bisa muzakkar Ustaz. Lah kalau jamak kan seharusnya li'annahum, kan enggak kayak gitu. Nah, kan ini kan cuma yang bahas cuma masalah domirnya aja Ustaz, bukan masalah apa jamak apa enggaknya Ustaz. Ya kalau domir berarti kan berarti kan domiruta, kan gitu kan, ditakdirkan domiruna, kan begitu kan. Itu kan makna. Kalau na itu mutakalim wahid li ghairi, itu kan makna, bukan lafaz. Paham? Bukan lafaz. Sekarang kalau i'rab itu lafaz, bukan makna. Memang ada juga terkadang makna seperti man. Man itu bisa umpamanya li'annahu, bisa juga li'annahum. Bi'tibaril lafzi, maka dia li'annahu. Bi'tibaril makna li'annahum. Nah, kalau itu mau nyontoh ke sana, nah itu seharusnya tidak li'annaha. Kalau bi'tibaril makna. Ya kan? Nah, makanya kenapa pada ta di atas fata'u fi ji'tana ismun li'annahu fa'il. Sekarang wa kadzalika na ismun li'annaha maf'ulun. Kenapa ha? Putus ya. Jadi ha itu kembalinya kemana? Kena.
kalau kena ya kan, karena dia itu dianggap lafaz itu muannas kan gitu. Nah, lalu kenapa lah pada na kok harus kembalinya ke na, pada ta kok kembalinya ke apa itu hu itu kembalinya ke ismun? Tahu juga. Kalau kembalinya ke ta, kenapa yang di atas dihukumkan mudzakkar, di bawah dihukumkan muannas? Nggak dapat, awak pun nggak dapat jawabnya kayak gini. Salah ketik mungkin Mas. Salah pabrik juga. Salah ketik lah. Yang menyerah yang selamat. Ya kembali ke ismun ya kan. Dhamir kembali kepada yang dekat ya. Ya, marja' dhamir itu kembalinya kepada yang dekat. Nah. Makanya kalau fata'u fi ji'tana ismun li annahu, jadi bukan isim itu yang menjadi fa'il tapi ta. Jadi hu itu kembalinya juga ke ta. Ya kan? Karena kan bukan isim itu yang menjadi maf'ul tapi ta. Memang kaedahnya marja' dhamir itu kembali kepada yang lebih dekat. Tapi maknanya kalau dikembalikan kepada yang dekat kurang tepat. Kan gitu kan? Kalau yang pada li'annahu ya, pada yang li'annahu. Begitu juga pada yang li'annaha kan gitu. Li'annahu hunya itu kalau saya ya pribadi itu kembalinya ke ta, bukan ke ismun. Kenapa? Karena yang menjadi fa'il itu bukan ismun, tapi ta itu. Jadi li'annaha ha ini kembalinya ke na. Cuma masalahnya itu tadi, jadi tanda tandanya kenapa pada ta itu dihukumkan dia kepada mudzakkar, pada na dia dihukumkan muannas. Ya? Karena jamak itu kan? Nggak tahu, saya pun nggak tahu. Karena jamaknya itu bukan jamak. Dia kan lafaz itu memandang lafaz na, lafaz ta atau huruf ta. Oh, atau kalau pada ta harfu ta gitu, pada na lafzu lafaz kalimatun na. Mungkin gitu. Oh, Karena na itu kan apa namanya? Bukan huruf. Ya, ta juga isi. Artinya pada yang itu fata itu faharfut ta fi ji'tana ismun li'annahu, karena itu tadi karena dia satu hurufnya kan. Tapi kalau pada na dia dianggap maksudnya itu fa kalimatuna ismun li'annaha. Kayaknya gitulah yang lebih tepat. Karena dia bukan tidak satu huruf, bukan satu huruf, sudah lebih dari satu huruf. Kalau huruf-huruf hijaiyah itu kan satu-satu huruf, alif, ba, ta, sa, kan begitu kan? Ini kan sudah dua huruf, jadi dia sudah dianggap dia itu kata, kalimat, bukan huruf. Nah itulah mungkin yang lebih tepat. Fa kalimatuna, kan gitu. Kan nggak ada harfuna, kan nggak ada. Ya kan? Ya, bisa diterima. kita untuk ada. Bang, soalnya yang lain nggak dapat juga. Ya, bisa diterima. Kenapa pada ta itu dia li'annahu, pada na itu li'annaha gitu. Bisa ditangkap kan? Bisa ditangkap kan? Bisa ditangkap kan? Bingung. Enggak dapat. Ulang pelan-pelan. Paling tidak kau dapat yang inilah, jadilah kan gitu. Fata'u fi ji'tana ismun. Ta pada lafaz ji'tana, berarti yang mana tanya itu ya. Nah, ji'ta. Nah, tanya itu ismun.
itu adalah isim. Apa katanya? Li'annahu, mana dia? Li'annahu fa'ilun. Karena ta itu i'rabnya sebagai fa'il. Nah, sekarang kita lompat ke wa kadzalika, seperti itu. Seperti itu apa? Seperti itu ta. Ya kan? Maka dia pakai zalika, tidak tilka. Ya kan? Seperti ta. Makanya zalika itu harus tahu kita yang ditunjuknya siapa, mana, kan gitu kembalinya yang ditunjuknya. Wa kadzalika, seperti itu, artinya seperti ta, na. Ya kan? Ismun, dia juga isim pada lafaz jitana, kan gitu kan? Jadi seperti ta, yaitu na pada lafaz jitana tadi juga isim. Li'annaha maf'ulun, karena dia maf'ul. Nah, sekarang kan permasalahannya pada ta, kenapa li'annahu? Pada na, kok li'annaha? Kan begitu. Jadi hu-nya itu pada li'annahu itu kan domir. Marja' domir itu yang lebih dekat. Yang lebih dekat dengan domir itu adalah ismun. Tapi kalau kembalinya kepada ismun, kurang tepat maknanya. Karena yang jadi fa'il itu bukan isim, tetapi ta. Kan begitu? Begitu juga di bawah. Li'annaha, ha itu pasti kembalinya ke na. Makanya masalahnya tadi, kenapa pada ta dia li'annahu, pada na kok li'annaha? Kan begitu. Maka tadi mungkin jawaban yang bisa diterima adalah pada ta itu asalnya faharfut ta, harfunnya dibuang jadi fatta, jadinya gitu. Pada na itu fakalimatu na, kalimatunya dibuang jadi tinggallah na. Jadi kalau harfun itu kan mudzakkar, maka dia li'annahu. Kalau kalimatun itu kan mu'annas, makanya li'annaha. Oh, gitu dia. Wa huwa mabni, dia juga mabni li syabahihi bil harfi fil wad'i fi kaunihi ala harfaini, karena ia menyerupai huruf fil wad'i pada pembuatannya, pada tempatnya, fi kaunihi ala harfain, dalam keadaannya atas dua huruf. Ustaz, kalau dia dihukumkan mu'annas, kenapa enggak wahiyah, tetap wahwa mabni? Yang mana? Ini li'annaha maf'ulun bi wa huwa, karena enggak ke wahiyah. Nah, kau nambah lagi masalah, kau jawab lu sendiri. Mana kembali huanya kemana ini? Jangan soalnya dikatakan hal ini kan dia huwa pula kembali enggak ke iya. Itulah kau. Tahap apa kau tambah-tambahkan. Kalau enggak tadi kan enggak ada masalah lagi. Kau udah menyelesaikan masalah tadi susah-susah, kau tambah lagi pula. Cuman oleh itu coba jawabnya. Jadinya mentah jadinya yang tadi. Gara-gara kau mentah jadinya yang tadi. Ngulang lagi lah kalau kayak gitu. Usulnya yang tadi tuh udah bercampur-campur lah itu kan begitu. Lanjutkan aja lah ya, pening oleh siri kini buat jadinya. Ada yang bisa jelaskan? Ustaz itu Ustaz. Wahwanya nggak ke isim Ustaz? Isim. Hah? Ke isim.
enggak ke kalimat tuna tapi ke isim. Pada isimnya. Iya. Wahwa dan dia apa? Dia isim itu adalah mabni gitu. Apa itu juga gitu. Yang mabni. Jadi kan cerita isim rupa burun Ustaz. Bisa berdiri bil hati. Pilot. Lewatkanlah. kalau saya udah nggak sanggup lagi jelaskan tuh, karena tadi udah dibuat seperti itu, tiba-tiba kayak gini dah. Nanti kalau wahia nggak mabni, nggak mabniun, tapi mabniyatun. Ada lagi. Kalau wahia mabniun, dia salah lagi. Bisa dia. Udah salah kalau wahia mabniun. Wahia harusnya dia mabniyatun. Jadi buahnya itu kembalinya kemana lah? Tambah lagi nanti li syabahihi. Dipakai hi, tidak ha. Rentet lah. Ini gara-gara ditulis di an-naha itu ya jadi masalah itu. Tapi kalau ditulisnya tadi li annahu sama seperti ta tadi, selesai, nggak ada masalah. Atau karena dia dianggap sebagai muannas majazi, ya bisa aja pakai hu, bisa aja pakai ha. Bukan hakiki dia. Kalau hakiki nggak bisa tawar. Kalau muannasnya muannas hakiki itu artinya ya memang perempuan. Itu muannas hakiki. Tapi kalau majazi, dia bukan manusia. Kan gitu. Dia bukan manusia. Orang kata rojulun jamaknya rijalun aja itu bisa dia pakai muannas. Bilabzi kan gitu. Bilabzi. Itulah paling bisa dijawab. Karena muannas dia pun kalau dihukumkan muannas bukanlah muannas hakiki. Itu muannasnya muannas majazi. Kalau muannas majazi itu ya bisa pakai hu, bisa pakai ha. Muannas majazi kan juga ada sebabnya kan, karena berpasangan, karena apa? Gimana? Karena kalau muannas majazi kan ada sebabnya juga, Zek. Misalnya sama. Enggak mesti harus ada sebab. Enggak. Seperti rijalun itu. Mesti Muannas ada majazi sebab. itu kalau yang berpasang-pasangan tuh muannas. Nah, itu dia. Oh, itu enggak majazi dia. Enggak. Itu Jadi hakiki ya. Jadi kullu jam'in muannasun. Itu kayak gitu. Gitu juga kan gitu. Jadi muannas majazi itu enggak pakai sebab kalau menurut saya. Karena menurut muannas yang dikatakan muannas hakiki itu memang itu tadi. Kalau itu nggak bisa tawar, dia harus begitu. Tapi kalau selain itu bukan manusia, itu tadi yang bukan hakiki, bukan dia apa namanya? Seperti gini. Apa syarat dijamakkan muannas salim? Ya kan? Karena dia untuk manusia berakal. Maka harus jamak muannas salim. Kalau bukan dia itu manusia atau sifat untuk muannas yang berakal, itu harus dijamakkan kepada jamak muannas salim. Nanti kita sampai nanti syarat-syarat yang harus dijamakkan itu. Nah, kalau dia selain itu, maka tidak mesti jamak muannas salim. Tapi bisa jamak muannas salim. Tapi bisa dijamakkan muannas salim. Hindun. Cemana pula datang ta itu dia jadi hindatun. Kan begitu.
Karena dia mu'annas hakiki. Haidun ya. Haidun. Boleh juga dijamakan dia jamak taksir hunudun. Ketika dia jamak taksir, nah dia sudah menyalahi kaidah itu tadi. Enggak menyalahi kaidah sih, dari lafaznya dia bisa dari segi lafaznya dia bisa dijamakkan jamak taksir. Tapi dari maknanya tadi, yang dijamakkan mu'annas salim itu kan bukan dari segi lafaz, tapi dari segi makna. Kan begitu. Itulah dia. Paling itulah yang bisa dijawabkan. Gara-gara si Ricky. Gara-gara si Ricky nih. Arsitek bahasa ilmu akil. Ini proses mu'annas. Itu sisi atau segi yang pertama. Kenapa isim itu dikatakan mabni? Karena dia menyerupai huruf dalam hal wada'. Kan begitu pembuatannya. Wasani syabahul ismi lahu fil ma'na. Menyerupai isim bagi huruf dalam hal makna. Wa huwa qismani. Dan dia ada dua. Ahaduhuma ma asbaha harfan maujudan. Isim yang menyerupai huruf yang ada. Wasani ma asbaha harfan ghaira maujudin. Isim yang menyerupai huruf yang tidak ada. Kita contohkan. Famithalul awwalu mata. Contoh yang pertama yang menyerupai huruf yang ada itu contohnya mata. Mata ini berarti isim ya. Isim tapi dia mabni. Fa innaha mabniyatun. Maka mata itu mabni li syabahiha al harfa. Karena dia menyerupai huruf fil makna, dalam maknanya. Fa innaha tusta'malu lil istifhami. Sesungguhnya dia mata itu dipergunakan ia lil istifham, untuk istifham. Berarti dia isim istifham namanya. Nahu mata taqumu. Wali syarti bisa juga digunakan untuk syarat. Berarti namanya isim syarat. Nahu mata taqum akum. Kapan saja engkau berdiri, maka aku akan berdiri. Nah, ini baru penjelasannya. Harfan maujudan itu apa? Wa fil halataini, pada kedua keadaan ini, hiya musbihatun li harfin maujudin. Dia menyerupai bagi huruf yang ada. Li'annaha, karena dia mata itu fil istifhami kal hamzah. Ketika dia posisinya sebagai huruf istifham, istifham itu ya seperti hamzah. Hamzah juga lil istifham. Itulah. Jadi istifham itu bukan hanya mata, tapi juga ada hamzah. Hamzah itu kan huruf istifham. Jadi menyerupai huruf yang ada. Jadi kalau mata lil istifham nggak ada lagi huruf yang istifham, maka dia bukan huruf pada yang ada. Paham maksudnya? Harfan maujudan itu dia kan lil istifham. Sementara ada huruf untuk istifham. Makanya dikatakan harfan maujudan fil makna. Paham? Harfan maujudan li syabahil harfi, li syabahiha harfan maujudan itu artinya karena ada huruf istifham, makna dia istifham. Dia huruf. Makanya dia menyerupai huruf, tapi bukan pada wadoknya, tapi pada maknanya. Ada huruf yang juga bermakna istifham. Jadi mata itu isim istifham, berarti dia menyerupai huruf dalam hal makna. Itu disebutkan harfan maujudan maknanya. Begitu dia. Begitu juga ketika mata takum akum, ketika dia menjadi isim syarat, karena ada huruf syarat. Huruf syarat.
Jadi dia menyerupai huruf syarat, tapi bukan dalam wadoknya, tapi dalam hal makna. Maknanya untuk syarat. Kalau tadi kan dalam hal wadok dia 1 huruf, dia 2 huruf, kan begitu. Itu dalam hal wadok. Menyerupai huruf dalam wadok, karena dia mufris itu 1 huruf, ketinggalan dia. Ini buat rame. Udah ada serahkan aja yang rame Ustaz. Jadi udah bisa dipahami kan? Harfan maujudan tadi sudah bisa dipahami kan? Udah pada. Sini aja. Lama tak setrap lah. Ya. Bisa dipahami tadi li syabahiha tadi kan? Apa tadi? Ma asbaha harfan maujudan. Udah bisa dipahami tadi kan? Karena kalau dia berposisi sebagai isim syarat, jadi ternyata ada istifham dulu ya. Sebagai isim istifham, dia menyerupai huruf. Karena ada juga huruf istifham, tapi menyerupai hurufnya itu bukan dalam hal wadok, tapi dalam hal makna. Ada huruf istifham. Ada huruf yang maknanya juga untuk istifham. Nah, sekarang ada isim yang maknanya istifham. Kan tetap menyerupai huruf dia, tapi menyerupai huruf dalam makna. Nah, kayak gitu ya kan? Itu namanya harfan maujudan, karena ada huruf yang bermakna sama dengan mata. Nah, gitu dia. Ma asbaha harfan maujudan, karena ada huruf yang sama maknanya dengan mata. Mata huruf istifham. Ternyata ada huruf yang maknanya juga untuk istifham. Berarti itu namanya ma asbaha harfan maujudan. Jadi gampang aja kalau gitu. Berarti kalau gitu yang ghairu maujud nanti ya dia nanti aja lah. Kita ini kan. Dan begitu syarat, begitu juga syarat. Wali syarti tadi kan? Udah. Wa fil halatain hiya musbihatun li harfin maujudin li annaha fil istifhami kal hamzah. Tadi, gitu tadi. Wa fi syarti kain, dan pada syarat dia seperti in. In itu huruf syarat. Jadi dia juga menyerupai huruf, kan begitu. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, huna. Tadi kan wa fi mata, wa fi huna, itu kan. Pada huna. Huna ini isim isyarah. Tapi dia disebut menyerupai huruf ma asbaha harfan ghaira maujudin, kan gitu. Kenapa? Ya bisa karena nggak ada huruf yang bermakna seperti ini. Mungkin gitu. Fa innaha mabniyatun li syabahiha harfan kana yambaghi ayyud'a falam yudha. Sesungguhnya ia mabni karena menyerupai ia akan huruf yang seharusnya diletakkan tapi tidak ditempatkan. Wadzalika li'annal isyarata ma'nan minal ma'ani fahaqquha ayyudu 'alaha harfun yadullu 'alaiha kama wada'u lin-nafi ma walin nahyi la walitamanni laita walitarajji la'alla wa nahwi dzalik. Yang demikian itu karena isim isyarah itu adalah termasuk makna. Fahaqquha, maka seharusnya haknya ayyudu ala harfun yadullu alaiha, diletakkan untuknya huruf yang menunjukkan atasnya
menunjukkan atas makna isyarah, kan begitu. Jadi kalau di sini dijelaskan kama wada'u lin nafi, sebagaimana mereka meletakkan untuk nafi itu ma. Nafi itu kan makna. Nah, untuk menyatakan nafi makna maka menggunakan ma. Untuk nahi la, untuk tamani laita, untuk taraji la'alla, dan yang semisal itu. Fabuniyat asmaul isyarati li syabahiha fil makna harfan muqaddaran, maka dimabenikan fabuniyat, ya betul, dimabenikan semua isim isyarah karena ia menyerupainya pada makna, karena menyerupai ia isim isyarah itu fil makna, dalam makna, akan huruf yang muqaddar. Bisa dipahami? Gimana coba pelan-pelan. Jadi ini kalau yang tadi harfan maujudan udah oke. Kan gitu kan. Jadi sekarang harfan yang ghaira maujudin, kan begitu. Menyerupai huruf tapi dia tidak ada. Menyerupai huruf tapi tidak ada. Kan maknanya begitu. Jadi kalau huna, adakah huruf yang menyerupai makna huna? Gak ada. Gak ada. Kan gak ada. Makanya itu dikatakan ma asbaha harfan ghaira maujudin. Tapi nggak mungkin nggak ada. Makanya tadi dikatakannya muqaddar. Itu muqaddaron. Kalau situ datang Mantan loh. mau nanti yang mau jatuh harfannya muqaddaron. Nggak mungkin nggak ada. Bisa dipahami yang ini, yang ini agak sulit ini. Fa innaha mabniyatun, maka sesungguhnya huna itu kan. Wa mithalu tsani huna, contoh yang kedua itu adalah huna. Fa innaha mabniyatun, karena sesungguhnya dia adalah mabni. Li syabahiha harfan, karena dia menyerupai huruf. Kana yambaghi ayyudu'a falam yudha, yang seharusnya diletakkan di situ tapi tidak. Makanya tadi muqaddar katanya. Seharusnya ada di situ tapi nggak ada. Makanya dia muqaddar. Cuma takdirnya apa, kan begitu. Kalau dia muqaddar kalau dia muqaddar berarti takdirnya apa? Jadi apa huruf yang dia itu bermakna sama dengan huna, kan begitu. Nah, kalau di sini dijelaskan dalam hasyiah ini itu contohnya alif lam. Alif lam itu bisa bermakna menunjukkan itu tadi alif lam apa namanya? Alif lam li ahdi dzidni. Isim isyarah ya. Hadza kitabun, al kitabu jadidun. Nah, alif lam itu. Jadi alif lam itu li ahdi dzini. Jadi kitab yang mana? Yang sebelumnya disebut.
Jadi alif lam itu bisa menggantikan makna isim isyarah. Tapi kalau kita buat aja umpamanya sebelumnya tidak ada isim isyarah, tapi langsung as-saburatu amamal fasli. Berarti alif lam itu bisa dimaknakan hadza, bisa dimaknakan hadhihi. Bisa juga dimaknakan tilka. Enggak lah, bukan hadza ya. Dimaknakan hadhihi atau bisa dimaknakan tilka. Karena sebelumnya tidak ada disebut. Jadi bisa aja kita menerjemahkan papan tulis ini atau papan tulis itu. Nah, begitu dia. Jadi itulah yang muqaddarnya itu. Huruf alif lam itu kan huruf. Ghairu mawjud. Paham. Nah, kalau tadi pada mata itu adalah isim istifham, ya kan? Kenapa dia dikatakan mabni mata itu? Karena dia menyerupai huruf, ada huruf istifham, kan gitu kan? Nah, huruf istifham, hamzah dan lain-lain kan begitu. Nah, mata itu bisa juga sebagai isim syarat. Dan dia juga mabni. Kenapa dikatakan mabni sebagai isim syarat? Karena ada huruf syarat. Kan begitu? Seperti in, kan gitu. Nah, sekarang itu yang dikatakan, yang dimaksud dengan ma asbaha harfan maujudan. Hurufnya ada yang diserupakan dengannya. Itulah tadi in atau hamzah. Kan begitu. Nah, sekarang huna itu menyerupai huruf dalam hal makna, tapi hurufnya nggak ada. Hurufnya ya seperti pada contoh hada kitabun, al kitabu jadidun. Mana coba hadanya tadi itu kan ya? Jadi al kitabu itu ditakdirkan dia itu hada. Maknanya kan begitu. Lil ahdi, alif lam lil ahdi, li ahdi zihni. Yang seperti itu namanya ma asbaha harfan ghairu mawjudin. Selesai? Selesai. Baru kita lanjut. Oh, jangan nambah-nambah lagi. Dia cari jawabannya payah ini. Sudah ada masternya, Ustaz. Sudah ada master. Nyari jawabannya payah ini. Harus dijawab. Wasalisu syabahuhu lahu fin niyabati anil fi'li wa adami ta'assuri bil amili. Menyerupai ia untuk huruf fin niyabati anil fi'li, dalam hal menggantikan fi'il. Ya. Dan tidak terpengaruh dengan amil. Dia menggantikan fi'il, tapi dia tidak terpengaruh dengan amil. Wadzalika ka asma'il af'al. Yang demikian itu mana? Menggantikan fi'il tapi tidak terpengaruh oleh amil. Ka asma'il af'al, seperti isim-isim fi'il. Nahwu daroki zaidan. Daroki zaidan itu isim fi'il. Dia beramal, tapi dia tidak bisa dimasuki oleh lam, tidak dimasuki oleh tanda-tanda fi'il. Nggak bisa juga dimasuki oleh min. Itu artinya wa'adamu ta'atsurin bil amil. Fadaroki tetap daroki, nggak bisa daroku, nggak bisa daroka, kan gitu.
nanti masuk fi'il jadinya daroka, nggak bisa. Memang daroki dia, begitulah dia. Karena dia ada muta'atsurin. Fadaroki mabniun, kata daroki itu mabni li syabahihi bil harfi, karena dia menyerupai huruf fi kaunihi ya'mal wala ya'malu fihi ghairu. Keadaannya itu dia bisa beramal dan yang selainnya tidak bisa beramal kepadanya. Ghairu fa'ilnya ya, dan selainnya tidak beramal fihi padanya. Dia bisa ngerjain orang tapi dia nggak bisa dikerjain. Itulah dia. Itu artinya ada muta'atsurin. Tapi posisi dia menggantikan fi'il. Dia bukan fi'il, dia isim, posisinya menggantikan fi'il. Dia beramal seperti amal fi'il, tapi dia tidak bisa dikerjain. Kan begitu. Adakah dia yang menggantikan fi'il, dia beramal seperti fi'il dan dia bisa dikerjain? Ada. Nah, yang kayak gitu itu tidak mabni, itu mu'rab. Gitu dia. Yang mabni itu yang dia itu menggantikan fi'il, dia beramal tapi dia tidak bisa dikerjain. Itu mabni lah dia jadi isimnya itu. Sedangkan isim yang menggantikan posisi fi'il, dia bisa beramal tapi dia bisa dikerjain, maka dia tidak mabni, dia mu'rab. Itulah bahasanya. Kama annal harfa kadzalik, sebagaimana huruf seperti itu. Seperti itu apa? Kaunuhu ya'mal wa la ya'malu fi ghairu. Begitu dia. Wahtu riza biqaulihi bila ta'atsurin, dikecualikan atau dijagakan dengan ungkapan musannif bila ta'atsurin amma naba anil fi'li, yaitu dari isim yang menggantikan fi'il, wa huwa muta'atsarun bil amil, dan dia dipengaruhi dengan amil. Nahwu dorban zaidan, seperti kata dorban zaidan, yang mana yang menggantikan fi'il itu dorban, ya kan? Fa innahu naibun manaba idrib, maka sesungguhnya dia menggantikan tempat idrib. Ya, dorban itu menggantikan posisi idrib. Walaysa bimabnin, maka dia tidak mabni. Li ta'atsurihi bil amil, kada berpengaruh kepadanya itu amil. Fa innahu mansubun bil fi'lil mahdhufi, sesungguhnya dia mansub dengan fi'il yang dibuang. Bi khilafi daroki, berbeda dengan kata daroki. Fa innahu, maka sesungguhnya dia wa in kana naiban anil an adrik falaisa muta'atsaran bil amil. Walaupun dia itu ganti dari adrik, tapi dia tidak dipengaruhi oleh amil. Makanya dia mabni. Bisa dipahami? Kita lanjut. Minum. Biar dingin dulu minum. Beli di turun sudah. Ya, menulis. Kalau belakangan kalau makanan Kita tadi lama datang ya kan. Banyak Gitu. bawa nih. Nasi goreng daripada berapa lamanya banyak. Lagi. Untuk Ustaz harus lihat.
Cuma dari LKM. Nggak paham. Mana ini? Ya, pintu. Ya biasa tuh. Ini kok lumayan banyak. Apakah sobat mantel juga? Karena ada kata fix. Datang semua. Disinilah keistimewaan kitab Syarah Ibnu Aqil. Kalau kitab-kitab yang lain mana ada penjelasan kenapa ini dinamakan ini, kenapa ini dinamakan begini. Semua harus bisa dijawab. Semua harus bisa dijawab. Tapi kok jangan baca banyak tanya. Jawabnya tadi udah bagus-bagus disusun tadi. Bukan gampang. Lanjut. Wa hasilu ma dzakarahu al-musannifu annal masdaral mawdu'a mawdi'al fi'li wa asma'al af'ali ishtaraka fin niyabati manabal fi'li lakinnal masdara muta'assarun bil amili fa'uriba li'adami musyabahatihi al-harfa wa asma'al af'ali ghairu muta'assaratin bil amili fabuniyat li musyabahatiha al-harfa fi annaha naibatun anil fi'li wa ghairu muta'assaratin bihi. Hasil, kesimpulan dari apa-apa yang telah dijelaskan oleh musannif, telah disebutkan oleh musannif, bahwasanya masdar yang menempati tempat fi'il, begitu juga isim-isim fi'il, ishtaraka, keduanya bersekutu, fin niyabati manabal fi'li, dalam menggantikan posisi fi'il. Jadi artinya baik masdar maupun isim-isim fi'il bisa menggantikan posisi fi'il. Lakinnal masdara, tetapi masdar, itu bedanya nih. Tetapi masdar muta'assarun bil amil, dia dipengaruhi oleh amil. Fa'uriba, oleh karena itu dia mu'rab. Li'adami musyabahatihi al-harfa, karena dia tidak menyerupai huruf. Nah, makanya tadi baitnya tadi, kenapa isim itu dikatakan mabni? Karena dia menyerupai huruf, baik pada wadha' ataupun pada makna. Wa asma'al af'ali, sedangkan isim-isim, berarti wa asma'ul af'ali ya. Adapun isim-isim fi'il ghairu muta'assaratin bil amil, tidak dipengaruhi oleh amil. Fabuniyat, oleh karena itu dia mabni li musyabahatiha al harfa, karena dia menyerupai huruf. Fi annaha, dalam hal naibatun anil fi'li, dia menggantikan fi'il, wa ghairu muta'assaratin bihi, dan dia tidak dipengaruhi dengannya. Kan gitu.
Wa hadzal ladzi dzakarahu al-musannifu mabniyun ala anna asma'al af'ali la mahalla laha minal i'rab. Wal mas'alatu khilafiyatun wa sanadhkuru dzalika fi babi asma'il af'ali. Inilah yang disebutkan oleh musannif dengan mabni, atas dasar bahwasanya isim-isim fi'il itu la mahalla laha minal i'rab. Jadi isim-isim fi'il itu la mahalla lahu minal i'rab kalau di-i'rabkan. Wal mas'alatu khilafiyah. Masalah ini tentang apa? Tentang isim-isim fi'il itu yang la mahalla minal i'rab itu khilafiyah. Itu masalah khilafiyah. Wa sanadhkuru dzalika fi babi asma'il af'al, dan akan kita jelaskan yang demikian itu, yang masalah khilafiyah tadi itu pada bab tentang asmaul af'al. Yang terakhir, warabi. Keempat, syabahul harfi fil iftiqaril lazim wa ilaihi asyara biqaulihi wa kaftiqarin usila. Yang keempat yaitu menyerupai huruf iftiqaril lazim, tentang iftiqar, dia berhajat, membutuhkan, mesti, lazim. Jadi iftiqar, dia bersandar, berhajat kepada sesuatu itu lazim, mesti. Wa ilaihi asyara biqaulihi, kepadanya musannif mengisyaratkan dengan ungkapannya wa kaftiqarin usila. Wadzalika kal asma'il mausulati, yang demikian itu, yang iftiqar lazim itu seperti isim-isim mausul. Nahwu alladzi, contohnya alladzi, fa innaha muftaqiratun fi sairi ahwaliha ila silati, karena sesungguhnya ia membutuhkan pada semua keadaannya kepada sila. Fa asbahat al-harfa fi mulazamatil iftiqar, maka dia menyerupai huruf dalam hal kemestian iftiqar. Huruf itu kan tidak akan bermakna kalau dia itu tidak disandarkan kepada kata yang lain. Makanya dia kan maknan fi ghairi nafsiha. Kalau dia mahwal isim adalah kalimatun dalat ala maknan fi ghairihi. Kan gitu kan? Ghairu muftaqiratin biz zaman. Kan gitu kalau isim. Nanti kalau fi'il dia berarti kepada masa. Nah, kalau huruf kalimatun dalat ala maknan fi ghairi nafsiha. Jadi dia huruf itu bermakna bukan untuk dirinya tapi untuk kata berikutnya. Makanya dia berhajat kepada kata berikutnya. Dia akan bermakna karena ada kata berikutnya. Itulah dia. Makanya setiap isim yang iftiqar lazim, kan gitu, maka dia menyerupai huruf dalam hal itu tadi, iftiqarnya itu tadi. Seperti isim mausul. Isim mausul itu tidak akan bisa kalau tidak ada aid. Dia nggak akan bermakna. Sila, maaf. Pada sila, jumlah yang terletak setelah isim mausul itu namanya sila. Domir yang kembali kepada isim mausul itu namanya aid. Jadi kalau pembahasan isim mausul itu begitu, sila aid. Nah, aid itu boleh nanti ada, boleh dibuang. Kita sering kalau umpamanya khutbah itu mayyahdillah, kan gitu. Fala mudilla, seharusnya kan bacanya mayyahdihillah. Ini enggak nih, pada mayyahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Seharusnya kan imbang.